Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat senantiasa Allah berikan kepada kita dan terus kita rasakan tanpa pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskannya dari kita. Nikmat-nikmat yang sangat agung yang berupa keimanan, Islam, kesehatan, waktu luang, yang dengan nikmat-nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya kita bisa kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Maka kita berharap dengan upaya kita mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai jembatan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, bukan untuk pindah tidur, bukan untuk makan bareng, akan tetapi untuk mencari ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karenanya ikhwan, ikhlaskanlah niat-niat kita dalam kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena dipaksa, bukan karena diiming-imingi dengan perkara dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu, kita kerahkan apa yang kita punya untuk mencari ilmu, ikhlas karena Allah, maka insya Allah kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka ikhlaskan, kemudian bersemangatlah. Jadilah para penuntut ilmu yang tangguh, para penuntut ilmu yang siap menghadapi segala rintangan, cobaan, halangan yang membentang, sehingga semua itu tidak jadi masalah dan tidak menjadi penghambat, tidak menjadi beban pikiran untuk kita sehingga menghalangi kita dari ilmu.
Karena menuntut ilmu ya ikhwan itu jalan yang berat, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan rintangan. Maka hati kita harus betul-betul kuat. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah dengan bersabar, gigih, terus berjuang, dan tidak pernah lelah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau pernah ditanya tentang bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang banyak itu. Beliau mengatakan, biqalbin aqul, dengan hati yang cerdas, walisanin saul, lisan yang tidak bosan bertanya, wabadanin ghairi malul, dan badan yang tidak kenal lelah. Bukan badan-badan yang cengeng, bukan badan yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nggak kuat. Tapi badan yang siap lelah, siap berjuang, siap untuk menghadapi rintangan apapun itu. Selama di ujung sana ada ilmu, rintangan seberat apapun, penghalang sebesar apapun, akan dia lewati. Meskipun lautan menghadang, meskipun gunung tegak di depannya, kalau memang di seberang sana ada ilmu agama, maka seorang yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, dia akan mengerahkan apa yang dia punya, pikirannya, tenaganya, waktunya, untuk berusaha bagaimana bisa menyeberangi demi mendapatkan ilmu yang dia cari. Maka siap untuk menjadi para tulabul ilm yang sejati, yang siap berkorban, bukan penuntut ilmu yang apa bahasanya, ecek-ecek, bukan. Jadilah penuntut ilmu yang ori, bukan yang KW. Ya, yang ori. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Masih dalam pembahasan contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilul isti'adzati, dan dalil tentang isti'adzah, contoh ibadah yang berikutnya yang beliau sebutkan adalah al-isti'adzah. Isti'adzah adalah talabul audhi, meminta al-aud. Al-aud itu perlindungan, meminta perlindungan. Isti'adzah itu meminta perlindungan. Sering kita kenal dengan istilah ta'awudz. Kalau mau baca Al-Quran, biasanya diperintah sama ustaznya, yo ta'awudz dulu. Kalau ujuk-ujuk baca, ta'awudznya jangan lupa. Itu ta'awudz, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan isti'adzah. Nah, berta'awudz, isti'adzah, meminta perlindungan, itu merupakan ibadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu, qul huwallahu lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Dibaca. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung, aku membentengi diri dengan Rabbnya subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung. Kepada siapa aku harus berlindung? Kepada Rabbnya subuh. Siapa Rabbnya subuh itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua yang Allah ciptakan, baik yang muncul dari makhluk hidup
seperti manusia, hewan, atau dari makhluk yang tidak hidup seperti batu, bangunan, kendaraan. Karena semua yang Allah ciptakan ada kalanya memiliki kebaikan dan ada kalanya memiliki kejelekan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan yang ada pada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan-kejelekan yang muncul di waktu malam. Contohnya apa? Maling, begal, hantu, ya. Atau terkadang ada hewan-hewan yang berbisa yang masuk ke dalam rumah di waktu malam tanpa kita sadari, dan itu akan membawa kejelekan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan nenek-nenek sihir yang suka meniup mantranya pada ikatan-ikatan yang dia buat. Tukang sihir, tukang pelet, dan yang semisalnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia mewujudkan hasadnya. Tafsir secara lebih luasnya insya Allah sudah dibahas oleh Ustaz Wahyu atau akan dibahas oleh beliau. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan yang ada. Kenapa kepada Allah? Karena Allah Rabb mereka, dan Allah adalah An-Nafi' wad-Dar, zat yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. La ahada yanfa'u wa la yadurru illa biidnillah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau memberikan manfaat kepada seorang, tidak akan ada yang bisa mencegahnya, serta kalau Allah mau memberikan madarat kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ketika Allah mau melindungi seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberikan madarat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi, zat yang maha kuat, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kemudian dalil yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung, aku membentengi diri dengan atau kepada Rabbnya manusia, kepada Rabbnya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Ilahin nas, Malikin nas, rajanya manusia, min syarril waswasi al-khannas, dari kejelekan waswas al-khannas, syaitan yang dia akan pergi menjauh dari hati seorang hamba apabila hamba itu ingat kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswas kepada hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, itu sudah sampai situ pelajaran tafsirnya? Sudah. Maka nggak perlu dipanjang lebarkan, cukup. Nah, yang menjadi inti ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung kepadanya dari semua kejelekan, kejelekan jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka berlindunglah kepada Allah. Jangan berlindung kepada selain Allah, apalagi kepada jin. Jangan. Mereka makhluk, kita makhluk, sama-sama lemah. Yang kuat di antara mereka adalah yang kuat bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka bergantunglah kita kepada Allah. Makanya kalau takut kepada jin, itu jangan malah minta tolong sama jinnya. Mbak, saya mau lewat, jangan diganggu. Salah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu isti'adzah. Kemudian, contoh yang berikutnya. Wa dalilul istighatsati, dan dalil tentang istighatsah. Istighatsah itu talabul ghauth. Talabu al-ghauthi. Dan al-ghauth maknanya adalah apa ghauth itu? Pertolongan. Nah, istighatsah ini adalah meminta pertolongan di waktu sempit. Jadi mirip-mirip dengan isti'anah, tapi kalau isti'anah itu lebih umum. Istighatsah itu khusus ketika sedang kepepet, waktu-waktu sempit. Nah, biasanya di situ ketika seorang meminta tolong disebut dengan al-istighatsah. Ketika lagi berperang, kemudian berkecamuk, kok kelihatannya kita mau kalah misalkan, kemudian minta tolong kepada Allah, itu disebut istighatsah. Atau lagi renang, tahu-tahu mau tenggelam misalkan, minta tolong, itu disebut istighatsah. Atau lagi berlayar, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, oleh apa namanya, badai misalkan, itu istighatsah. Atau lagi naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya macet. Ada pesawat macet. Misalkan ada pesawat macet, wah ini jatuh ini. Kemudian minta tolong kepada Allah, itu disebut istighatsah. Dan jadi istighatsah itu meminta tolong ketika sempit, supaya Allah menyelamatkan dari kondisi-kondisi sempit, kondisi-kondisi darurat tersebut. Itu disebut istighatsah. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian pun mengijabahi dan mengabulkan permintaan tolong kalian. Ayat ini ya ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah berbicara tentang kondisi yang sangat berat yang dialami oleh Nabi SAW pada perang apa? Perang Badar, perang Badar Kubra, di mana pasukan kaum muslimin pada saat itu kurang lebih berjumlah berapa? 300, berjumlah 300 kurang lebih. Sedangkan pasukan kaum musyrikin berjumlah kurang lebih 1000. Alaf wa nayyif, 1000 lebih malah, tapi lebihnya dikit. Sehingga perang saat itu betul-betul terlihat kaum muslimin mengalami kerepotan. 300 banding 1000 ya kawan, 3 kali lipat kan gitu. Maka Nabi SAW ketika melihat kondisi yang semacam itu, beliau beristighatsah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat tangannya yang tinggi, berdoa kepada Allah, minta istighatsah, minta diselamatkan dan segala macamnya, sampai selendang beliau terjatuh. Ketika selendang itu terjatuh, Abu Bakar mendekati, kemudian membenarkan dan mengembalikan selendang itu kepada Nabi SAW. Kemudian menghibur Nabi SAW dengan ucapan beliau yang maknanya, sudah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongannya. Nah, kisah itu Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Penggalannya Allah mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta tolong ketika darurat, ketika sempit kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian mengijabahinya. Dan tidak ada yang bisa mengijabahinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun ya ikhwan, orang-orang kafir orang-orang kafir musyrikun
yang kesehariannya mereka menyembah selain Allah, menyembah patung, berhala, ketika mereka berlayar di lautan, kemudian diombang-ambingkan oleh badai, ketika mereka berdoa, menyeru, meminta tolong untuk diselamatkan, bukan kepada patung-patung itu, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum fa idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal berlayar, kemudian diombang-ambingkan oleh gelombang yang tinggi, yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama. Ketika selamat, Allah selamatkan mereka, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita kondisi sempit, jangan lupa hati kita kepada Allah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa mengangkat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa dalilul dzabhi, dan dalil tentang adzabh. Adzabh di situ maknanya berkorban, menyembelih kurban. Contoh ibadah yang berikutnya adalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, korbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini ikrar yang Allah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk patung, bukan untuk wali, bukan untuk berhala, bukan untuk jin, bukan untuk penghuni sana, penghuni sini, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kurbannya, sesembahannya kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Motong kerbau, untuk apa? Dipersembahkan kepada penunggu laut selatan, laut kidul, dan macam-macam. Atau kepada pohon besar yang diduga ada penghuninya. Itu syirik, tidak boleh. Kurban, sesembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di sana membagi sembelihan itu menjadi beberapa bagian. Para ulama membagi sesembelihan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sesembelihan dalam rangka pengagungan, sesembelihan atau menyembelih dalam rangka pengagungan dan mendekatkan diri, maka ini khusus untuk Allah. Maka ini khusus untuk Allah, karena itu bermakna ibadah. Nyembelih kok niatnya untuk mengagungkan sesuatu, mengagungkan jin, karena takut kepada jin, kalau nggak dipotongkan sesuatu dia akan marah, atau yang lainnya. Biasanya kan ada di masyarakat kita, kalau bulan Syuro nyembelih sapi atau kambing, kemudian kepalanya dipendem di perempatan. Supaya apa? Supaya jinnya nggak marah katanya. Itu syirik. Siapa yang menyembelih dengan dalam rangka semacam itu, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian jenis sembelihan yang kedua, sesembelihan untuk bersenang-senang, dalam rangka bersenang-senang. Seperti misalkan kalau lulus
Setelah lulus, wah saking senangnya, ayo ke rumah tak potongan sapi, potongan kambing. Ayo nanti malam kita motong ayam. Lah kenapa? Saya lulus, alhamdulillah. Nahwu saya dapat 100. Ada yang dapat 100 atau? Kalau pelajarannya Ustadz Suni kayaknya belum ada. Saya belum dapat sejarah pelajaran Nahwu Ustadz Suni dapat 100. Wah, karena dapat 100 sangat serunya. Wah, nanti malam ayo kita potong ayam, jago 4. Misalkan gitu. Apa hukumnya? Ini boleh. Demikian pula kalau untuk dijual, misalkan antum jualan ayam potong, jais, boleh. Yang ketiga, sembelihan dalam rangka memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Maka ini diperbolehkan, boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan kalau memang kita punya rezeki yang lebih. Tapi kalau nggak punya, nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Punyanya tempe ya motong tempe aja. Punyanya gori ya motong gori aja. Nggak usah dipaksakan kambing. Tapi kalau misalkan kita punya, oh ini ada ayam 5, potong 1 untuk misalkan tamu siapa yang datang, Pak Le atau siapa, potong, labas. Bahkan dianjurkan dalam rangka memuliakan tamunya, sebagaimana dahulu itu dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian contoh ibadah yang berikutnya, dan itu yang terakhir yang beliau sebutkan. Atau masih ada dalil satu tentang menyembelih. Wa minas sunnati, dan dalil dari hadis Nabi SAW tentang menyembelih. Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sembelihan di sini yang dimaksud sembelihan yang jenis pertama, yaitu yang disembelih karena pengagungan, karena untuk mendekatkan diri, atau karena takut kepada siapa jin dan semacamnya. Siapa yang melakukan sembelihan semacam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Bahkan diriwayatkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, mengkisahkan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dhubab. Hadis ini disebutkan dalam Kitab Tauhid atau Fathul Majid. Ada seorang yang masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat, dan ada orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, kok bisa? Bagaimana itu? Maka Nabi SAW menerangkan, ada 2 orang yang pergi safar, kemudian melewati sebuah perkampungan. Di perkampungan itu orang-orangnya menyembah berhala. Dia punya sesembahan berhala yang mereka punya aturan, tidak ada yang boleh melewati kampung mereka kecuali harus berkorban kepada berhala yang ada di situ. Ketika mereka lewat dihadang. Disuruh apa? Disuruh berkorban. Maka yang satu disuruh berkorban, qarib. Maka dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa, jadi saya nggak bisa korban. Saya nggak punya apa-apa, jadi saya nggak bisa korban. Berarti kalau dia punya, dia mau berkorban. Maka penduduk desanya cerdas, nggak dibiarkan gitu saja. Qarib walau bidzubab. Sembelihlah, berkorbanlah, meskipun hanya dengan seekor lalat. Seekor lalat. Akhirnya dia cari lalat. Kalau lalat kan insya Allah di mana-mana ada. Apalagi kalau tempatnya amis. Korbanlah meskipun hanya dengan lalat. Lalat.
Maka akhirnya dia berkorban, sembelih lalat itu dipersembahkan untuk berhala itu. Fakhallasu sabilahu wa dakhalan nar. Kata Nabi SAW, maka penduduk desa pun membiarkan dia lewat, melintasi perkampungannya, tapi ujungnya dia akan sampai ke dalam neraka. Yang kedua dikatakan qarib, korbanlah. Dia katakan, saya tidak akan berkorban kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhidnya kuat. Saya gak mau korban kecuali hanya untuk Allah. Korbanku hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Karena dia tidak mau, maka dia pun dibunuh di situ, tidak bisa lewat. Kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Lalat. Diapakan lalat itu? Dikorbankan, meskipun lalat. Kalau sekarang misalkan meskipun semut. Kenapa ya kawan? Karena ketika seorang menyembelih, kemudian hatinya meniatkan untuk berkorban, mengagungkan selain Allah, itu yang jadi masalah bukan apa yang disembelih, tapi nilai akidah, nilai tauhid yang terjual. Dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Sedangkan kalau orang sudah berbuat syirik, apa hukumannya? Kekal di dalam neraka. Maka hati-hati. Ya, nah saya korban lah pakai semut, nggak boleh kalau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu korban. Yang terakhir, wadalilun nadri, dan dalil tentang masalah nadar. Nadar itu contoh yang terakhir yang beliau sebutkan dalam contoh-contoh ibadah. Nadar adalah ilzamul insani ala nafsihi, ilzamul mar'i ala nafsihi syai'an ghaira lazimin bi asli syar'i. Ilzamul insani ala nafsihi syai'an ghaira lazimin bi asli syar'i. Seorang mengharuskan, mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang secara asal dalam syariat bukan sebuah kewajiban. Seorang mengharuskan atau mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang secara asal dalam syariat atau dalam agama bukan sebuah kewajiban. Seperti misalkan ucapan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini untuk berpuasa, maka aku tidak akan mengajak bicara orang siapapun. Maryam bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk puasa tidak ngomong sehari itu, sehingga beliau tidak mau mengajak bicara orang lain. Jadi diem saja. Apa hukum diem? Apa hukum ngomong? Boleh. Wajib dalam agama? Tidak ada dalil yang mewajibkannya. Nah, ketika dia mengharuskan pada dirinya untuk diem atau mengharuskan pada dirinya untuk ngomong, itu disebut nadar. Biasanya kalau orang-orang kita, nadar itu dilakukan ketika memiliki sebuah keinginan. Misal, nanti kalau saya ujian ini lulus, saya bernadar untuk motong kambing, dimakan bareng-bareng satu pondok atau satu asrama. Itu nadar. Nah, ketika bernadar seperti itu, maka wajib ditunaikan. Nabi SAW mengatakan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taati. Siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan ditaati. Tenang, nanti kalau saya lulus, doakan ya, nanti kalau saya lulus, tak belikan jajan satu kardus kosong. Harus dibelikan kardus kosong itu.
saya mau sedekah, misalkan gitu, maka harus sedekah. Apa hukum sedekah? Boleh, dianjurkan, sunnah, tidak sampai derajat wajib. Nah, ketika diwajibkan pada dirinya, padahal itu pada hukum asal agama bukan wajib, itu disebut dengan nadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar mereka, dan mereka khawatir, takut terhadap suatu hari yang kejelekannya tersebar, kejelekannya meluas. Mereka takut terhadap yaumul qiyamah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji. Di antara sifat orang-orang yang terpuji adalah orang-orang yang menunaikan nadarnya. Namun, satu poin yang perlu diperhatikan dalam masalah nadar, memulai nadar itu hukumnya makruh, dibenci. Tapi kalau sudah kadung nadar, kalau nadarnya nadar taat, maka wajib dilaksanakan. Kalau nadarnya nadar maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan. Nanti perincinya ada di pelajaran-pelajaran akidah. Kenapa memulainya tidak boleh atau makruh? Nabi SAW mengatakan, karena itu tidaklah keluar dari seorang kecuali orang itu adalah orang yang bakhil, pelit. Mau sedekah aja loh, nunggu ada syaratnya. Ya Allah, kalau saya lulus, saya mau sedekah. Kalau nggak lulus, saya nggak jadi sedekah. Pelit berarti. Nah, itu beberapa contoh yang diberikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan dengan ini selesai al-aslul awal, pokok yang pertama dari 3 pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengenal Allah. Satu, mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak boleh diberikan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah. Ibadah sekecil apapun harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh-contoh ibadah sudah beliau sebutkan. Patokan ibadah secara umum apa kemarin? Bukan kemarin, yang dulu. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, selama itu dicintai, diperintahkan, diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu kalau sesuatu itu dicintai? Lihat kepada Al-Quran, lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau itu diperintahkan, dianjurkan, dipuji orang yang melakukannya, dipuji orang yang meninggalkannya, maka itu menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Pada pertemuan depan akan kita masuki al-aslu al-thani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Cukup insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.